Ganas, pasukan khusus Rusia bantai 1.000 tentara Ukraina setiap hari. Херсон, не знаю, все города полностью, но поставить туда власть и дальше продолжить вести диалог со всеми остальными государствами, которые хотят с нами те или иные отношения. Хотят они санкции, будем воевать против санкций. Хотят они войну, будем воевать. Я, как воин, прошу руководство государства. Сегодня с уверенностью можем сказать, что Мариуполь город полностью очищен со стороны Азовстали. Это административное здание Азовстали. Спецоперация по уничтожению и очистке Мариуполя сегодня, можно сказать, завершено. Указание президента страны Владимира Владимировича Путина выполнено. Указание Рамзана Ахматовича, главы Чеченской Республики, приказ выполнен. Ахмат! Сила! 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 Klaim kemenangan atas militer Ukraina kembali dikumandangkan oleh pasukan Muslim Chechnya. Angkatan bersenjata Ukraina ZSU disebut mengalami kerugian besar di setiap zona operasi militer khusus NVO Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina ZSU disebut mengalami kerugian besar di setiap zona operasi militer khusus NVO Rusia, baik personel maupun alat utama sistem persenjataan alutsista. Perlawatan militer Ukraina masih terus berlangsung dengan target mengusir unit militer Rusia dan merebut kembali 4 provinsi yang lepas dan memilih bergabung dengan Rusia. Keempat wilayah itu adalah Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhia. Komandan pasukan elit Chechnya, Mayor Jenderal Abdi Alaudinov mengaku kaget dengan efektivitas strategis serangan di garis depan. Perwira tinggi Garda Nasional Rusia itu memastikan seluruh informasi tentang kerugian besar pasukan Ukraina di garis depan bukan berita bohong. Alaudinov bahkan meyakini jika militer Ukraina kehilangan lebih dari 1.000 tentara setiap harinya. Saya sangat terkejut dengan metode perang melawan musuh. Mungkin bukan rahasia atau kebohongan jika saya mengatakan bahwa musuh kalah setiap hari, ujar Alaudinov. Jika kita berbicara tentang seluruh garis depan, mungkin lebih dari itu. Secara nyata lebih dari 1.000 orang tentara Ukraina tewas per harinya, katanya diikuti Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Pasca pemerintah Presiden Vladimir Putin untuk mengerahkan pasukan cadangan ke Ukraina, Kepala Republik Chechnya langsung bersiap. Kepala Republik Chechnya, Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov, memastikan pihaknya siap mengirim 70.000 pasukan tambahan ke Ukraina. Sebelumnya Chechnya yang merupakan salah satu sekutu Rusia, disebut Kadyrov telah mengirim lebih dari 10.000 prajurit ke Ukraina. Total akan ada sekitar 80.000 tentara Chechnya yang akan ikut mengamankan dan menjaga 4 wilayah baru Republik Federasi Rusia. Misi balas dendam rudal Rusia buat 10 kota Ukraina bak neraka. Kementerian Pertahanan Rusia merilis data keberhasilan besar-besaran pasca serangan di sejumlah provinsi Oblast Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022. Dengan target di 8 wilayah, militer Rusia menghancurkan banyak infrastruktur militer dan pusat energi Ukraina. Dalam laporan yang diikuti Viva Militer dari kantor berita Rusia, RIA Novosti, Kementerian Pertahanan Rusia memastikan jika hingga hari ini serangan belum dihentikan. Dengan menggunakan rudal presisi tinggi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, VSRF menghujani 10 provinsi yakni Kiev, Lviv, Sumy, Zaporozhye, Mykolaiv, Vinnytsia, Rivne, Khmelnytsky, Dnipropetrovsk, dan Odessa. Tak asal hantam, Kementerian Pertahanan Rusia memastikan jika fokus utamanya adalah menghancurkan markas komando, gudang senjata dan fasilitas Angkatan Bersenjata Ukraina ZSU lainnya. Selain itu, infrastruktur energi juga tak luput dari hantaman rudal dengan tujuan melumpuhkan gerak pasukan Ukraina. Hari ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melakukan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh presisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer serta sistem energi Ukraina. Semua target yang ditentukan terkena, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Sederet dampak dari serangan militer Rusia tak cuma dirasakan oleh pasukan Ukraina, tetapi juga warga sipil. Di Lviv, 30% jaringan listrik padam dan masih dibiarkan hingga saat ini.
Kabar itu dikonfirmasi langsung oleh Wali Kota Lviv, Andriy Sadovic. Tak mau terlihat sebagai pihak yang kalah, Ukraina disebut langsung mengambil tindakan represif. Dinas Keamanan Ukraina SBU mengancam akan menangkap warga sipil yang merekam serangan militer Rusia. Aksi militer Rusia juga menggetarkan ibu kota Kiev. Hingga saat ini hantaman rudal Rusia disebut telah merenggut 19 nyawa dan melukai 105 orang lainnya. Serangan di 10 provinsi adalah tindakan balasan terhadap aksi sabotase intelijen Rusia di jembatan Kerch, Republik Otonomi Crimea, Sabtu 8 Oktober 2022. 3 orang tewas dalam ledakan yang terjadi di Kerch, sementara sebagian jembatan roboh pasca ledakan sebuah truk yang diyakini dikirim oleh intelijen Ukraina. Pasca pemerintah Presiden Vladimir Putin untuk mengerahkan pasukan cadangan ke Ukraina, Kepala Republik Chechnya langsung bersiap. Kepala Republik Chechnya, Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov, memastikan pihaknya siap mengirim 70.000 pasukan tambahan ke Ukraina. Sebelumnya, Chechnya yang merupakan salah satu sekutu Rusia, disebut Kadyrov telah mengirim lebih dari 10.000 prajurit ke Ukraina. Total akan ada sekitar 80.000 tentara Chechnya yang akan ikut mengamankan dan menjaga 4 wilayah baru Republik Federasi Rusia. Misi balas dendam rudal Rusia buat 10 kota Ukraina bak neraka. Kementerian Pertahanan Rusia merilis data keberhasilan besar-besaran pasca serangan di sejumlah provinsi Oblast Ukraina pada Selasa 11 Oktober 2022. Dengan target di 8 wilayah, militer Rusia menghancurkan banyak infrastruktur militer dan pusat energi Ukraina. Dalam laporan yang diikuti Viva Militer dari kantor berita Rusia, RIA Novosti, Kementerian Pertahanan Rusia memastikan jika hingga hari ini serangan belum dihentikan. Dengan menggunakan rudal presisi tinggi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, VSRF menghujani 10 provinsi yakni Kiev, Lviv, Sumy, Zaporozhye, Mykolaiv, Vinnytsia, Rivne, Khmelnytsky, Dnipropetrovsk, dan Odessa. Tak asal hantam, Kementerian Pertahanan Rusia memastikan jika fokus utamanya adalah menghancurkan markas komando, gudang senjata dan fasilitas Angkatan Bersenjata Ukraina ZSU lainnya. Selain itu, infrastruktur energi juga tak luput dari hantaman rudal dengan tujuan melumpuhkan gerak pasukan Ukraina. Hari ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus melakukan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh presisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer serta sistem energi Ukraina. Semua target yang ditentukan terkena, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Sederet dampak dari serangan militer Rusia tak cuma dirasakan oleh pasukan Ukraina, tetapi juga warga sipil. Di Lviv, 30% jaringan listrik padam dan masih dibiarkan hingga saat ini. Kabar itu dikonfirmasi langsung oleh Wali Kota Lviv, Andriy Sadovic. Tak mau terlihat sebagai pihak yang kalah, Ukraina disebut langsung mengambil tindakan represif. Dinas Keamanan Ukraina SBU mengancam akan menangkap warga sipil yang merekam serangan militer Rusia. Aksi militer Rusia juga menggetarkan ibu kota Kiev. Hingga saat ini hantaman rudal Rusia disebut telah merenggut 19 nyawa dan melukai 105 orang lainnya. Serangan di 10 provinsi adalah tindakan balasan terhadap aksi sabotase intelijen Rusia di jembatan Kerch, Republik Otonomi Crimea, Sabtu 8 Oktober 2022. 3 orang tewas dalam ledakan yang terjadi di Kerch, sementara sebagian jembatan roboh pasca ledakan sebuah truk yang diyakini dikirim oleh intelijen Ukraina.